Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di channelnya Madu Maribaya Asli Alam. Pada video kali ini saya ditemani oleh anak saya nih, Abdul Raja Basari ya. Ganteng ya, ganteng. Ini kita lagi berada di peternakan saya sendiri. Ini pada video kali ini saya mau berbagi cerita atau pengalaman tentang metode penggunaan queen excluder atau alat penyekat buat si ratu ini nggak kabur dari kotak penangkaran ya. Ini pengalaman saya pertama ya penggunaan alat seperti ini. Di sini saya akan berbagi cerita tentang plus minusnya penggunaan queen excluder seperti ini. Oke, sebelum lanjut menyaksikan videonya, jangan lupa buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan apabila video ini bermanfaat, boleh share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua ya, terutama untuk para peternak pemula. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di channelnya Madu Maribaya Asli Alam. Di video kali ini saya hanya mau berbagi pengalaman tentang penggunaan queen excluder ya, atau sekat untuk membuat si ratu tidak kabur ya. Nah, ini memang untuk alat seperti ini memang bermanfaat, tapi ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu penggunaan alat seperti ini memang tidak bisa diterapkan di kotak lebah dalam jangka waktu yang lama atau terus menerus ya. Jadi seandainya kawan-kawan itu mendapatkan lebah yang baru diperoleh dari alam, dipindahkan ke kotak budidaya, nah itu bisa dilakukan penggunaan alat seperti ini atau queen excluder ini untuk membuat si ratu tidak kabur lagi ya. Tapi penggunaannya tidak bisa serta-merta dibiarkan dalam jangka waktu lama. Mungkin ada ada batas waktu ya, sekitar 1 atau 2 minggu. Paling lambat tuh 2 minggu. Kenapa? Karena pengalaman saya pribadi menggunakan alat seperti ini dalam jangka waktu lama itu kelemahannya adalah di saat si ratu itu mau kawin, itu ratu kan kawinnya di udara ya. Nah, dia tidak bisa keluar. Akhirnya si ratu kawin dengan si pejantan di dalam kotak. Alhasil si bangkai pejantan itu tidak bisa dibuang keluar karena mati di dalam. Itu yang menyebabkan akhirnya datangnya predator semut dan membuat si koloni ini akhirnya kabur. Dan yang paling mengerikan lagi, yang paling fatal lagi, di saat si koloni ini kabur, ratunya ditinggalkan begitu saja. Jadi ratu tertahan di dalam karena terhalang dengan queen excluder ini. Nah, itu ratu tidak bisa keluar dan si koloninya tuh kabur semuanya ya. Si ratunya ditinggalkan, akhirnya mati sendiri di sana. Itu kelemahannya. Kenapa? Karena penyebab utamanya adalah si bangkai pejantan tuh tidak bisa keluar, tidak bisa dibuang ya. Jadi mati di dalam, itu mengundang predator semut masuk ke dalam. Alhasil si koloni akhirnya kabur karena terganggu oleh semut tersebut. Nah, makanya dari kotak yang lainnya saya coba buka nih ya, queen excludernya saya lepas, dan alhamdulillah semua lebahnya betah. Kelihatan tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang membuat dia akan kabur ya. Ini pengalaman saya pribadi dari 45 kotak lebah yang saya punya, yang baru saya datangkan. Ini kurang lebih 20 kotak kabur ya. Dan kemarin waktu saya datangkan koloni ini adalah di saat musim kemarau. Di saat musim kemarau ya. Jadi dengan tujuan membuat si ratu biar nggak kabur, akhirnya saya pasang queen excluder semuanya di lubang keluar masuknya itu ya. Tapi ternyata kelemahannya itu, kalau diterapkan dalam jangka waktu lama, akhirnya semua koloni kabur. Kurang lebih sekitar 20 kotak yang kabur ya, semuanya kabur. Dan
kejadiannya sama, penyebabnya sama, yang saya amati penyebabnya sama. Akhirnya saya coba buka aja nih queen excludernya, dan betul sekali setelah dibuka si lebah putihnya itu berbondong-bondong mengangkut bangkai pejantan yang mati di dalam. Mereka buang semuanya, dan alhamdulillah sisanya itu lebahnya sekitar 25 kotak aman, betah ya. Tapi yang belum saya sempat copot itu semua mereka pergi meninggalkan kotak. Tapi yang saya copot alhamdulillah semuanya betah ya. Saya coba buka, alhamdulillah semuanya betah ya. Ini ada beberapa contoh lagi yang telat saya buka queen excludernya, akhirnya membuat si lebah kabur. Tapi yang saya coba buka queen excludernya semuanya betah. Tuh kan, ini fakta ya kawan-kawan ya. Ini yang saya alami, yang saya rasakan. Jadi bukan karena teori atau apa. Jadi buat kawan-kawan, pengalaman dari saya ini semoga menjadi bahan pelajaran buat kita semua ya, para peternak, apalagi yang pemula nih ya. Dulu sebetulnya saya belum pernah ya menggunakan alat seperti ini. Cuman berhubung karena saya mendatangkan koloni dalam jumlah besar, akhirnya saya mencoba pemakaian alat seperti itu. Tapi mungkin penggunanya kurang tepat, yang membuat akhirnya si lebah kabur. Ya mungkin itu, karena durasinya terlalu panjang ya. Buat kawan-kawan semuanya, buat yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya ya. Untuk kawan-kawan yang mau berbagi cerita tentang pengalaman budidaya atau sekitaran penggunaan alat seperti ini, boleh cerita-cerita di kolom komentar ya. Boleh cerita, kita berbagi pengalaman di sini. Oke, terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.